Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Atta dan Aurel kenakan baju puluhan juta rupiah di acara akikah putrinya. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah memiliki permintaan secara khusus soal desain busana untuk acara akikah anak pertama mereka, yakni Aminah Hana Nur Atta. Aurel dan Atta mengusung konsep dengan warna serba hitam putih. Hanya saja Aurel mengenakan kerudung dengan sentuhan biru. Desainer busana Rika dan Erik membocorkan tarif busana yang dikenakan oleh Aurel Hermansyah dan Amina. Kata Rika saat ditemui di Pondok Indah, Jakarta Selatan, kisarannya yang pasti 10 ke atas. Satu baju yang pasti special price untuk Aurel, Amina, dan juga Atta. Rika ogah menyebutkan harga pasti busana yang dipakai oleh ketiganya. Hanya saja kata Rika, ketiganya tak sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah. Ia memberi harga khusus untuk acara akikah Aminah Hana Nur Atta. Harga khusus yang diberikan sekaligus sebagai hadiah untuk kelahiran Aminah. Berikut wawancara dengan desainer busana Atta dan Aurel. Saya Rika Wirja yang buat baju Aurel, Atta dan Amina hari ini untuk akikah. Hari ini kita bikinnya temanya ya. Iya, jadi si Aurel tuh emang udah ngubungin aku, dia bilang kayak aku kan fashion stylist nih. Terus dia bilang kayak, "Kak, aku tanggal 4 mau ada acara akikah, aku kira-kira pakai desainer siapa ya yang bisa bikinin kembar bertiga." Terus aku pilih lah Kak Rika ini, dan Kak Rika menyanggupi. Berapa lama ya Kak bikin bajunya? 3 hari aja. 3 hari. Atta juga sama Aurel juga sama ada juga sekalian semuanya. Nuansa bajunya warnanya mungkin Nuansanya hitam putih karena memang atas sebenarnya hitam ya. Dan tapi sebenarnya akikah pengennya kan putih semua tuh karena belum pernah putih. Tapi pengen sih yang agak beda. Udah deh warna kesukaannya Atta jadinya ada sentuhan hitamnya gitu. bajunya sendiri. Yang spesial sebenarnya nggak terlalu banyak spesial. Yang pasti untuk akikah bajunya harus nyaman, harus playful juga karena anaknya kan cewek ya. Dan yang pasti ramah untuk muslim, untuk muslim ya Rika. Ya, spesialnya bikin Amina lucu banget sih. Oh iya, itu. lucu Karena pakai ada topi, topinya, ada topinya. jadi biasanya kan kalau bibi itu kan selalu pakai bandana, tapi kali ini kita pakai topi supaya Amina tuh nyaman deh, kepalanya nggak sakit, nggak apa, pakai topi aja lebih nyaman. Mbak dari Israel tadi bilang apa mungkin kita udah Senang, happy banget ya Rika, Iya, senang alhamdulillah. banget. Malah dia udah bilang kayak Kak Rika bikinin aku juga lah baju lebaran. Tadi dia udah ngomong sama aku gitu. Buat lebaran mau dong katanya. kalau untuk keluarga tadi dibikinin sama kamu juga nggak sih? Kalau keluarga Keluarga enggak. Kita coba Keluarga nggak, berarti cuma Atta, Aurel sama Amina aja. karena mereka udah punya desainer masing-masing biasanya. Kalau Atta sendiri bajunya kayak baju koko kah atau seperti apa atau nah kebetulan nggak terlalu koko, jadi Atta memang punya request sendiri ya Rika. Dia benar-benar bajunya harus structure, nggak seneng kain yang terlalu lembut, jadi kita bikinnya ala-ala Pakistan, nggak base cup juga, jadi bikinnya agak lebih panjang, jadi ala. Kamu ada fotonya nggak sih? Ada di sini. Murah dikit aja. Jam mama Jim. Aura ya. Oh Aurel, tapi ini ada sneak peek sih, itu ada sentuhan Ada di sini Pak, hitamnya, sebelah tangan ini Pak. Oke, tahan. warna hitamnya, ada sentuhan hitamnya halus, tapi tetap base-nya putih menandakan kesucian. Berita selanjutnya, Dinar Candy beri uang senilai 60 juta rupiah bagi yang bisa buktikan ridho ilahi selingkuh. Dinar Candy curiga bahwa ridho ilahi selingkuh. Dugaan itu muncul dalam benak Dinar Candy karena selama ini setiap ada pertengkaran antara dirinya dengan Ridho, pasti bisa diselesaikan masalahnya. Namun kali ini ia merasa Ridho berubah hingga memutuskan hubungan asmaranya untuk kali kelima. Maka itu Dinar Candy kini melakukan sayembara untuk siapapun yang menemukan bukti ridho ilahi sedang bersama wanita lain. Apabila ada yang bisa menemukan buktinya berupa foto atau video, Dinar akan memberikan uang senilai 60 juta rupiah. Mengenai itu Dinar tidak bermaksud untuk sombong.
Ia merasa hanya depresi setelah hubungannya kandas. Dinar menceritakan sebab dirinya putus. Hal ini ketika ia menemui rekan kerjanya yang kala itu Ridho juga hadir menemaninya. Saat itu Ridho cemburu karena dinilainya Dinar terlalu dekat dengan rekan kerjanya. Dengan begitu Ridho marah dan menyudahi hubungan mereka. Ridho akan memaafkan Dinar apabila meminta maaf. Namun Dinar pun enggan meminta maaf karena dianggapnya ia tak bersalah. Berikut wawancara dengan Dinar Candy. Ayah dari anak-anakku nggak nanti, karena kan dia harus bisa membimbing kayak gitu. Tapi kan aku kayak selama 6 bulan ini nunggu kedewasaan dia, nunggu dia tuh nggak ngambekan gitu. Tapi kan yang pas kemarin marahnya kok meledak ya gitu. Aku pikir dia bisa nahan emosi kayak gitu. Kalau berumah tangga nanti gimana? Aku takutnya tuh nih kalau aku menikah sama dia, takut tuh bentar-bentar ngomong kata cerai atau kata talak. Kan kalau secara agama itu aku pisah gitu kan. Gak bisa, makanya aku kayak nunggu dia walaupun dia tuh dari awal juga ngegas nikah kayak gitu. Katanya mau bikin sayembara yang dapat video. Iya, kalau misalkan dari apa ya namanya itu, kalau misalkan gara-gara perubahan sikap dia, kan sikap dia berubah, apakah ada cewek lain di luar sana? Kalau memang ada siapapun di luar sana yang mempunyai bukti autentik minimal 3 foto dia bersama cewek, aku kasih 60 juta gitu. Bukan aku mau nyombongkan uangnya, tapi aku kayak mulai ngerasa apa ya, depresi sih, lebih ke depresi. Karena kan aku selama 6 bulan ngejalanin hubungan yang diputusin, dan pastinya tuh kayak aku tuh coba buat memahami dia. Cuman ya hasilnya kayak gini di 6 bulan gitu. Tapi saat ini mesti. Berita selanjutnya, Ustadz Yusuf Mansur tegaskan Wirda tak kuliah di Universitas Oxford. Ustadz Yusuf Mansur buka suara terkait kabar anaknya, yakni Wirda Mansur yang disebut mengaku kuliah di Universitas Oxford. Yusuf Mansur menjelaskan terdapat kesalahan hingga membuat putrinya dinilai berbohong kuliah di Oxford. Lebih lanjut, pria berusia 45 tahun itu tak pernah menyebutkan sang anak merupakan alumni Universitas Oxford. Ia pun kembali memberikan penjelasan. Ayah Wirda Mansur kemudian memberikan keterangan dalam kota Oxford tersebut terdapat salah satu kampus, yaitu Universitas Oxford. Menurutnya, sang anak dinilai mudah untuk memilih kampus yang ada di kota Oxford. Namun, Wirda akhirnya memilih Universitas Buckingham. Berikut wawancara dengan Ustadz Yusuf Mansur. Gampang aja masuk manapun. Masuk Al-Azhar, Cairo University susah gak? Ya susah Pak kalau berebut beasiswa sama Pak. Tapi kalau insya Allah pakai dana sendiri, kredit sendiri dengan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi gampang kan? Tinggal pergi aja. Yang penting di Indonesianya udah ikut muadalah persamaan, diterima sama Al-Azhar, ijazahnya, bang, berangkat bayar, selesai itu. Nah, tinggal bayarnya itu kita minta sama Allah gitu kan. Nah, Wirda sejak SMA di akhir-akhir SMA sudah ada di Oxford City. Dia sudah ada di Oxford City. Kesalahannya adalah ada salah satu direktur Petren yang naro di LinkedIn bahwa Wirda alumni Oxford. Itu awal muasalnya. Padahal tidak ada yang pernah mengaku alumni Oxford, karena Wirda juga baru masuk, bagaimana mungkin ngaku alumni? Dan nggak mungkin secara otak normal gitu ya. Buat apa juga berbohong gitu kan? Kayaknya agak mungkin lah gitu, ngaku-ngaku anak UI. Ya, tapi mungkin kalau sifatnya candaan, sifatnya dream. Kalau dream kan memang kita pakai past tense, Pak. Kita pakai past tense, seakan-akan kita sudah go there gitu loh. Sudah went there, sudah mempergi, sudah ada di sana. Itu pakai past tense memang, seperti diajarkan sallallahu. Sallallahu itu fi'il madhi past tense. Kalau bentuknya doa itu bentuknya past tense. Jadi ketika misalkan ya gua haji gitu. Ketika ngomong gua haji itu bukan sebenarnya sudah haji, tapi itu sebagai doa mungkin. Tapi mungkin di telinga orang itu menjadi sebuah kebohongan. Ya nggak apa-apa. Nah, kembali kepada apakah Wirda dilibatkan? Nah, Wirda harus terlibat tapi dari posisi yang paling kecil. Dari posisi mahasiswi.
Makanya ketika alhamdulillah izin Allah kan begitu awal daftar Buckingham udah langsung COVID kan. COVID, Inggris tutup, lockdown, nggak bisa berangkat. Dan itu bersyukur. Coba kalau udah berangkat. Kalau udah berangkat tetap aja lockdown. Nggak bisa ke kampus juga walaupun misalkan dormitory sama kampusnya itu hadap-hadapan tetap nggak bisa. Jadi bersyukur. Berita selanjutnya, Happy Asmara ceritakan perjalanan karirnya. Happy Asmara bercerita tentang perjalanan karirnya di dunia musik yang sempat mengalami masa sulit. Ketika mulai tampil di panggung sejak masih remaja, Happy pernah merasakan honor manggung hanya sebesar Rp50.000. Padahal ia harus tampil dalam sebuah acaranya yang digelar selama 12 jam. Dan ia harus berulang kali naik turun panggung. Tak hanya itu, ketika masih remaja, Happy pernah mengamen dari rumah ke rumah untuk mencari uang jajan sendiri. Setelah semua masa sulit itu dilewati, kini Happy Asmara sudah berhasil menjadi penyanyi yang sukses dan baru saja merilis album perdananya. Uniknya, Happy Asmara masih belum merasa bahwa dirinya adalah seorang superstar dengan deretan lagu yang hits. Berikut wawancara dengan Happy Asmara. Seluruh Indonesia ini luar biasa sekali sih menurut Happy. Pengalaman pertama Happy yang menurut Happy membanggakan barengan Bapak Hani juga Mr. Steve juga KFC Indonesia. Ini suatu kebanggaan sekali bagi Happy menurut Happy. Jadi Happy sini album kamu yang berjudul yang bikin Happy ini ada dipajang di lebih dari 740 versi seluruh Indonesia. Iya luar biasa sekali. Happy masih kayak merasa kayak gak nyangka gitu loh. Wah, aku bisa gitu. Kayak masih berasa mimpi sih di hari ini. Tapi tentunya Happy nggak ini ya, nggak lupa selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Allah, bahwasanya dan teman-teman Pas Hati semuanya, tanpa teman-teman Pas Hati semuanya dan teman-teman yang udah support Happy tidak akan berada di titik seperti ini sekarang. Pastinya. Oke, kita dengerin yuk Mas Rinaldi ceritanya seperti apa performance di album Bikin Happy yang berisi single hits Happy Asmara di. Berita selanjutnya datang dari Ayu Aulia yang diduga manfaatkan Zikri Daulay demi popularitas. Kakak angkat Ayu Aulia yakni Ade Ratnasari akhirnya buka suara tentang hubungan Ayu Aulia dengan Zikri Daulay. Sebelumnya Ayu Aulia dan Zikri Daulay memang dikabarkan menjalin hubungan dekat. Hubungan keduanya dikabarkan dekat setelah video Zikri dan Ayu yang terlihat mesra tersebar di sosial media. Peristiwa ini diketahui terjadi ketika Zikri Daulay dan Ayu Aulia merayakan Tahun Baru 2022 bersama. Bahkan di bulan Januari 2022, keduanya juga sempat berlibur bersama ke Turki. Banyaknya simpang siur mengenai kedekatan keduanya. Kakak angkat Ayu Aulia, Ade Ratnasari pun akhirnya memberikan pernyataan. Ade mengisyaratkan bahwa Ayu hanya memanfaatkan popularitas Zikri saja untuk mendompleng namanya. Dalam kesempatan yang sama, Ade juga menunjukkan bukti chatnya dengan Ayu Aulia. Tak lupa juga Ade meluruskan berita yang menyebutkan bahwa Zikri dibiayai liburan ke Turki oleh Ayu sebesar 70 juta rupiah. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Zikri mentransfer uang sebesar 30 juta rupiah ke Ayu Aulia. Sementara itu, Ade Ratnasari telah melaporkan Ayu Aulia atas dugaan penganiayaan dan perampasan. Berikut wawancara dengan kakak angkat Ayu Aulia. Di sini juga saya akan berstatement. Artinya kemarin saya mencoba untuk tidak ikut campur antara hubungan Ayu bagaimana dengan Zikri Daulay. Nah, memang ada indikasi bahwa saya mengetahui bahwa nama Z ini dipakai hanya untuk mendompleng gitu, sengaja untuk mendompleng untuk AA ini gitu. Ada semua. Jadi kalau misalkan keberatan nanti di kantor polisi saya lampirkan buktinya gitu. Nah, ini ada isi percakapan, saya harus nutupin namanya. Ya. Dari AA ini ada nama Z yang disebutkan di atas, saya coba untuk tutupi. Kasih dia Alena. Alena ini termasuk salah satu obat penenang ya kalau tidak salah. Biar dia iya aja
bisnisku harus berkembang, namaku harus melambung. Oke. Terus juga ada beberapa statement katanya Zikri lah yang dibiayai sebesar 70 juta. Di sini saya akan membuka bahwa yang benar adalah ada statement ada di sini bukti kalau Zikri telah mentransfer sebesar 30 juta. Saya harus tutupin beberapa nama. Ini ya. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.